Teman-teman sudah pernah mempelajari pajak, sehingga untuk belajar akuntansi pajak penghasilan ini tidak lagi di awang-awang gitu. Jadi pajaknya minimal sudah tahu apa itu objek, apa itu subjek. Terutama objek PPH, karena untuk belajar akuntansi pajak penghasilan ini akan nanti ujung-ujungnya rekonsiliasi pajak, ya, rekonsiliasi fiskal namanya. Rekonsiliasi fiskal ini akan sebagai saringan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akan disajikan di laporan SPT tahunan wajib pajak badan, ya khususnya badan eh, korporasi. Nah, rekonsiliasi fiskal ini merupakan saringan. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke teknisnya, kita harus lihat dulu bahwa di dunia ini ada dua untuk pelaporan penghasilan khususnya, yaitu penghasilan yang berdasarkan komersial. Komersial itu apa? Komersial itu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh pihak ketiga, bisa jadi itulah akuntan publik, bisa jadi itu adalah perusahaan itu sendiri yang tidak, yang artinya bersifat internal perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan itu sudah diaudit, maka yang mengauditnya haruslah seorang auditor yang namanya kantor akuntan publik. Nah, itu yang disajikan oleh kantor akuntan publik tentunya adalah laba komersial, laporan keuangan komersial namanya. Ingat ya, teman-teman ya, laporan keuangan komersial. Namun, untuk pelaporan pajak perusahaan, yaitu badan, yang dilaporkan oleh korporasi atau perusahaan atau badan kepada pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak, itu harus berisikan laporan fiskal. Jadi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus menerima laporan keuangan itu yang sudah disajikan oleh badan atau perusahaan itu melalui suatu mekanisme namanya saringan, itu rekonsiliasi fiskal, ya, rekonsiliasi fiskal. Nah, ini dua sisi yang berbeda, yang sangat berbeda ya, komersial sama teks. Komersial dan teks itu selalu berbeda dari segi aturan, dari segi prinsip, maupun dari dibandingkan dengan fiskal. Contoh misalnya begini, kalau di pembukuan komersial, komersial itu semua biaya itu bisa dibiayakan, dilaporkan di dalam laporan keuangan komersial. Misalnya gini, ada pembayaran iuran ormas, itu misalnya, kemudian biaya entertain, biaya apa namanya operasional dari direksi, direktur gitu. Itu semuanya bisa dilaporkan di laporan komersialnya perusahaan. Namun untuk pelaporan pajak ke pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, ini semua harus dikurangkan, harus dikeluarin, sehingga ada biaya yang tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Karena konsekuensinya, kalau biaya terlalu besar dilaporkan di pajak, itu artinya apa? Artinya penghasilan yang dilaporkan oleh badan atau perusahaan itu semakin kecil. Nah, pemerintah nggak mau dong. Kalau semua lu laporin biaya, gua dapat apa nih? Kata pemerintah. Walaupun kita punya bukti nih. Misalnya, seorang eh, staf pajak di suatu perusahaan melaporkan laporan keuangan, memang semuanya ada, buktinya ada, kwitansinya ada, biaya parkir, biaya ormas, biaya sumbangan yang tidak disetujui oleh pemerintah, kemudian biaya operasional direktur, itu karena dia seorang staf pajak, dia laporin semua tuh. Wah, biayanya dilaporin, laporin, laporin semuanya.
Tetapi pada saat masuk ke pajak, Direktorat Jenderal Pajak, pelaporan pajak, ini harus dikoreksi. Nah, itu makanya wajib pajak sekarang baik badan maupun perorangan banyak yang namanya SP2DK. Pemanggilan pemanggilan kepada wajib pajak ya untuk meminta apa namanya keterangan, data dan keterangan namanya SP2DK. Dalam pemanggilan itu, staf pajak yang melaporkan pajak itu yang tidak menggunakan rekonsiliasi fiskal itu harus bisa menjelaskan. Kalau dia tidak mampu menjelaskannya dan tidak ada bukti, bukti artinya tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, maka itu harus dihapus, ya. Jadi harus dilakukan apa namanya, harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, ya. Kemudian, teman-teman, eh, untuk pelaporan pajak itu membutuhkan namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi di dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan pemerintah maupun entitas swasta itu ada laba fiskal dan ada laba komersial. Laba fiskal yang tadi sudah melalui koreksi fiskal. Namun laba komersial itu laba yang disajikan oleh entitas perusahaan yang belum tersentuh oleh rekonsiliasi fiskal. Ya, bisa diterima? Ngerti ya sampai saat itu ya, Oke, teman-teman? Pak. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Saya anggap mengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oleh karena adanya perbedaan antara akuntansi dan komersial dan fiskal, maka di tengah-tengah sebagai jembatan antara fiskal dan komersial, itu harus ada jembatannya supaya ini saling terhubung. Kenapa harus ada jembatannya? Karena begini, teman-teman, kalau komersial berdiri sendiri, pajak berdiri sendiri, ini nggak ketemu, tidak ketemu. Komersialnya tidak diakui oleh pajak, kemudian penggunaan pajak pun terbatas tidak dalam entitas komersial saja. Artinya, komersial apakah bisa berdiri tanpa laporan fiskal? Bisa, sepanjang dia tidak pernah melaporkan pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak. Tapi saling membutuhkan. Komersial membutuhkan laporan fiskal untuk laporan pajaknya, pajak juga membutuhkan laporan komersial supaya mengetahui bagaimana internal perusahaan dikelola dengan sebenarnya. Nah, untuk menjembatani ini maka dikatakan koreksi fiskal. Oke, itu saya anggap sudah mengerti ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita eh, tadi belajar apa namanya sudah mengetahui komersial dan fiskal. Pak, bagaimana caranya supaya kita tahu nih apakah laporan komersial ini sudah sesuai dengan laporan fiskal belum? Nah, teman-teman, jembatan untuk komersial apa namanya koreksi fiskal tersebut itu adalah kita menganut atau mengacu kepada Undang-Undang PPH, KUP dan PPH ya. Nah, di PPH itu sebagai jembatan untuk membuat laporan fiskal. Contoh misalnya begini, laporan keuangan komersial di dalamnya itu ada, katakanlah itu namanya ada penambahan biaya atas aset yang sudah dibeli. Contoh misalnya begini, ada perusahaan PTX membeli rumah, ya ini saya tidak ini ya kita bicara aja ya. Eh, Misalnya PTX membeli rumah karena rumah ini sudah rusak atau sudah mulai
apa namanya perlu pembetulan, perbaikan, maka PTX melakukan renovasi. Biaya renovasi ini menghasilkan atau membutuhkan biaya 1 miliar misalnya. Yang tadi rumah dibeli itu seharga 200 juta, oleh komersial ini merenovasi rumah menjadi 1 M, menjadi totalnya 1,2 M, kan gitu. Kalau di komersial ini bisa langsung, wah ini kan kita sudah keluar dana nih, 1 M. Oleh karena itu, maka kos rumah yang kita beli, yang tadinya tercatat atau terbeli 200 juta, maka berubah menjadi 1,2. Oleh staf pajak di perusahaan tersebut mencatat, rumah dalam kurung atau mungkin garis miring kantor, itu seharga 1,2 miliar. Karena biaya renovasinya sudah ada 1,2, 1 M. Tapi, teman-teman, ini tidak bisa langsung mencatat ini 1,2 untuk pelaporan fiskal. Nah, ini yang bedanya. Tidak segampang yang dilakukan oleh apa namanya? Oleh komersial, langsung menambahkan, ya. Tidak bisa. Itu harus melalui suatu penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak. Oh, benar nih bahwa ini ada penambahan 1 M. Walaupun kita punya kwitansi semuanya, itu harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau memang tidak setuju, ya tidak bisa menjadi penambah aktiva tetap kita. Karena apa? Nah, ini karena apa gini? Karena kalau ditambah secara semena-mena menjadi 1,2, pengaruhnya kemana? Teman-teman tahu nggak? Pengaruhnya? Pengaruhnya sudah tentu adalah meningkatnya biaya apa? Halo? Meningkatnya biaya penyusutan, ya kan? Menjadi kos dari bangunan tersebut yang tadinya 200 menjadi 1,2, sehingga kosnya menjadi meningkat. Kalau kosnya meningkat, otomatis biaya penyusutannya meningkat, itu berarti akan mengurangi laba, ya, akan mengurangi laba komersial atau laba fiskal. Kalau mengurangi laba fiskal, otomatis akan mengurangi pajak dan mengurangi penerimaan negara. Paham ya? Halo? Bla 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 bla. Iya, Iya Pak. Bang, paham Paham, Pak. Pak. Paham ya? Nah, oleh karena itu DJP dalam hal ini pemerintah nggak mau dong. Lu ngapain nambah-nambahin biaya? Gua nggak setuju nih. Jangan seenaknya. Karena dengan lu nambah biaya, penerimaan kita atau penerimaan negara makin berkurang nih. Laba fiskal kita makin berkurang. Laba komersial lu mungkin bisa naik karena lu mengurangin biaya penyusutan terlalu tinggi. Di komersial benar menjadikan labanya menjadi rendah. Di fiskal juga demikian. Pengaruhnya apa? Penerimaan negara makin berkurang. Itu gunanya dilakukan eh, koreksi fiskal. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke akuntansi, biaya akuntansi dan fiskal, saya menyarankan teman-teman menggunakan undang-undang PPH, undang-undang PPH. Nanti di sana di PPH ada objek pajak, apa saja yang menjadi objek PPH, objek atau menjadi objek pajak, mana yang bisa dibiayakan, mana yang tidak bisa dibiayakan. Nah, kalau kita tidak menguasai undang-undang PPH, khususnya undang-undang apa namanya PPH ya, PPH, teman-teman akan bingung nih, mana yang menjadi pajak yang bisa dikurangkan, mana yang tidak bisa dikurangkan. Itu. Nah, untuk mengetahui menjembatani fiskal dan akuntansi tersebut, komersial itu, tentu jembatannya adalah peraturan pemerintah, undang-undang, yaitu undang-undang pajak, undang-undang apa namanya PPH, undang-undang KUP, ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita rinci satu persatu, teman-teman ya. Nah, ini kalau dalam akuntansi
pajak, itu nanti teman-teman akan mendapatkan dua perbedaan. Yaitu pertama yang sering kita dengar adalah permanent difference atau perbedaan permanen, ya. Permanen perbedaan permanen ini terbagi dua, perbedaan pendapatan dan perbedaan beban. Apa itu Pak? Pendapatan dan beban. Nah, pendapatan menurut undang ada ada selisih nih, ada selisih antara undang-undang perpajakan dengan komersial. Masalahnya, komersial ini kan kita menganut kepada PSAK atau standar akuntansi keuangan kita, ya. Sedangkan untuk fiskal kita menganut atau berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, di antara dua ini terdapat perbedaan nih. Di fiskal, sesuatu pendapatan menurut komersial, tapi menurut pajak itu bukan merupakan pendapatan, ya. Nah, ini yang harus kita kita apa namanya? Kita wanti ya, wanti-wanti nih. Apa Pak pendapatan yang menurut pajak itu bukan pendapatan, tapi menurut komersial pendapatan. Nah, di pajak itu ada namanya penghasilan final. Jadi, teman-teman, kalau di komersial, kita tentu tidak pernah mengenal penghasilan final, ya. Nah, tapi di pajak kita mengenal penghasilan final. Nah, penghasilan final itu artinya bahwa begitu Anda mendapat penghasilan itu, maka langsung dipotong pajak pada saat Anda menerima penghasilan itu. Contoh, penghasilan dari si A mendapat hadiah undian misalnya. Katakanlah uangnya 1 juta. Artinya undian yang diselenggarakan oleh ada panitianya ya. Nah, dapat hadiah undian 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Maka MC-nya mengatakan, ya, hadiah yang diterima oleh Andi akan dipotong pajak sebesar 20% ya. Tuh. Nah, 20% inilah merupakan pajak atas hadiah yang diterima oleh Andi pada saat itu. Sehingga Andi mendapatkan hanya 800.000 rupiah karena sudah dipotong 20%. Nah, penghasilan 20% itu adalah final, sifatnya final. Final itu apa Pak? Kok artinya final? Berarti kalau ada final, maaf. Berarti kalau ada final, ada tidak final dong Pak? Oh pasti, sesuatu semuanya ada plus dan minus kan gitu. Ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat. Nah, fiskal juga gitu. Ada final, ada tidak final. Final itu artinya final itu sudah tidak lagi diakui sebagai pendapatan. Nah, disinilah terjadi perbedaan itu, teman-teman. Pada saat perusahaan kita atau PT X mendapatkan katakanlah hadiah sebesar 10 miliar misalnya, maka mungkin saja pendapatan itu dilaporkan oleh si apa namanya si perusahaan tersebut langsung 10 miliar pendapatan hadiah. Direksi mengatakan laporin itu masuk sebagai penghasilannya perusahaan hadiah. Tuh. Oke, masuk 10 miliar. Nah, tapi staf pajaknya Mas Eko mengatakan, Pak, menurut saya yang saya pelajarin di kampus, Pak, hadiah ini tidak bisa kita masukin sebagai penghasilan, Pak. Karena sifatnya sudah final. Kalau kita mau melaporkan SPT tahunan kita, Pak. Wah, direkturnya mengatakan, loh, dari mana kamu tahu? Iya, Pak. Menurut Bapak Togi Silalahi, ya, saya dengar itu Pak kemarin bahwa pajak penghasilan yang diterima oleh perusahaan itu sudah final Pak, hadiah tuh. Oleh direkturnya kan buka buka ini nih, buka undang-undang PPH nih. Wah, benar nih. Oke, jadi gimana? Yang 10 miliar itu kalian harus keluarkan itu di laporan fiskal karena sudah dipotong final 20%. 20%. Sehingga kalian tidak perlu lagi melaporkan itu sebagai penghasilan, pendapatan di laporan fiskal. Tapi di laporan komersial, silakan.
sah-sah aja mengatakan bahwa itu merupakan penghasilan. Oke? Itulah namanya perbedaan permanen, teman-teman. Pendapatan yang tadi saya sampaikan. Ngerti ya? Paham? Halo? Wah, pada tidur nih. Halo? Paham ya? Ya, Pak. Paham. Paham, Pak. Pak Jaka, sorry ya, saya seperti ini ya Pak Jaka ya. Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya, malu Pak, karena praktisi jadi nggak nggak ini Pak. Praktisi ini agak-agak semangat Pak ngajarnya Pak. Nah, Ya, ya teman-teman, jadi karena tadi sudah itu pendapatan ya, contoh satu. Nah, perbedaan permanen kedua yaitu beban. Nah, ini bebannya apa nih? Nah, berdasarkan dari apa PSAK, suatu transaksi menurut PSAK merupakan beban, tetapi bukan merupakan beban menurut Undang-Undang Perpajakan. Ini kebalikannya, teman-teman. Yang tadi pendapatan, yang sekarang beban. Kalau gitu, Pak, apa sih Pak beban yang tidak bisa dibebankan di Undang-Undang Pajak, tapi bisa dibebankan oleh di komersial? Nah, ini harus tahu, teman-teman. Untuk mempelajari ini mana beban, mana pendapatan, saya menyarankan kalau ada kelas tentang PPH, mungkin bisa saya mengajarkan PPH tentang beban dan penghasilan. Nah, di undang-undang itu ada beban yang bisa dibebankan, ada yang tidak. Contoh misalnya begini, dalam suatu perusahaan, semua pengeluaran direktur, baik itu reparasi servis mobil direktur, baik itu biaya bensinnya, operasionalnya direksi, itu bisa dibebankan di laporan keuangannya PT atau entitas perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada biaya servis mobil Bapak Direktur, biaya operasional Direktur, itu bisa di komersial, ya. Tapi setelah dibuat laporan komersial, pada saat melaporkan pajak tahunan ke perusahaan, ke pemerintah pajak, ada rem tuh. Rit, di rem tuh. Remnya apa? Eh, ini beban bukan merupakan beban yang bisa diakui oleh pajak. Terus gimana Pak? Anda harus kurangkan. Jadi kalian harus ingat nih, kalau pajak itu pemerintah ogah untuk menerima beban kebanyakan nih. Gua nggak mau nih nerima lu beban banyak banget lu, beban lu. Ya, itu derita lu, nah, gitu bahasa orang sekarang kan itu. Tapi kalau pajak harus menyaring beban yang terlalu banyak ini. Karena kalau beban terlalu banyak, otomatis laba fiskalnya menurun. Oleh karena itu, perbedaan permanen yang disebabkan atau berasal dari beban itu salah satu contoh seperti itu. Ya, contohnya apalagi Pak? Saya perlu tahu nih supaya saya nanti kalau praktek bisa tahu nih. Nah, beban apa lagi? Contoh di SPT tahunan itu ada sumbangan atau zakat kepada Badan Amil Zakat, ya, yang disetujui oleh pemerintah. Itu boleh dikurangkan dari penghasilan neto perusahaan, ya. Itu bisa dikurangkan dari penghasilan neto perusahaan. Nah, tapi kalau perusahaan ini memberikan zakat kepada perusahaan atau badan zakat ini yang tidak terdaftar di pemerintah atau tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, maka zakat, biaya zakat atau sumbangan kepada badan zakat itu tidak boleh dibiayakan dan tidak diakui oleh DJP. Nah, ingat teman-teman ya, sehingga menimbulkan terjadi koreksi lagi nih. Beban yang tadi dibebankan maksud hati untuk beramal, ternyata itu nggak diakui oleh DJP, belum terdaftar di Kementerian Keuangan, badan amal itu. Sehingga si Joko yang staf pajak balik lagi nih dari pajak, Pak, menurut kantor pajak, Pak, ini nggak boleh, Pak. Karena ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan badan amalnya. Terus gimana? Kita rugi dong. Udah membayar amal sampai 500 juta tapi nggak diakui. Iya, Pak. Nah, ini ya teman-teman terjadi perbedaan permanen yang disebabkan oleh beban. Contoh lain banyak. Contoh misalnya perusahaan membebankan biaya jalan-jalan karyawan misalnya. Jalan-jalan karyawan hanya untuk tidak ada hubungannya semacam untuk membangun building korporasi itu tidak boleh dibiayakan.
ya. Misalnya biaya studi tour atau wisata karyawan dibebankan oleh perusahaan. Secara komersial boleh, tapi secara fiskal tidak boleh. Inilah yang namanya perbedaan permanen yang disebabkan oleh beban. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Ini banyak pertanyaan sebenarnya nih, tapi saya bersyukur juga nggak ada pertanyaan. Oh, bukan ya, nggak bersyukur ya. Saya berharap teman-teman banyak bertanya deh ya, karena ini agak agak sedikit ribet. Contoh soal di belakang saya bikin, nanti bisa dibaca ya teman-teman ya. Kita lanjut, oke. Nah, perbedaan biaya akuntansi dan fiskal. Nah, contoh ini bisa dibaca, ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya, secara fiskal yang seperti saya sampaikan tadi, tidak dapat dibiayakan, dibebankan. Nah, kemudian jika untuk akuntansi, jika bukan merupakan pembagian dividen, maka biaya tersebut dapat dibebankan sepanjang, ya. Artinya semua biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham itu boleh, boleh ya. Misalnya tiket pemegang saham, ya, atau mungkin dia perjalanan pemegang saham, itu semua boleh dibiayakan. Tapi kalau untuk fiskal, biaya perjalanan pemegang saham itu belum tentu bisa dibiayakan. Kecuali nih ya, ini contoh nih, boleh nggak biaya perjalanan pemegang saham dia dibiayakan, Pak? Boleh, boleh. Oh, tadi kata Bapak nggak boleh, Pak. Sekarang kok boleh? Nah, ini teman-teman, perjalanan atau direksi, pengeluaran direksi atau direktur atau pemegang saham yang merupakan bagian dari perusahaan dapat dibiayakan sepanjang itu menyangkut namanya apa namanya? Menghasilkan, mengumpulkan dan mendapatkan. Itu namanya 3M. Apa Pak itu 3M? Mendapatkan, mengumpulkan dan menghasilkan. Sepanjang sepanjang semua aktivitas baik direktur maupun pemegang saham itu berhubungan dengan 3M, yaitu menghasilkan, mengumpulkan, dan mendapatkan. Mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan laba. Jadi, kalau direktur ini nih pakai mobil pribadi nih, ya, mobil pribadi. Mobil pribadi ini dipergunakan oleh ini milik perusahaan, tapi dipergunakan oleh pribadi atau direktur. Tugasnya hanya untuk marketing, mencari klien, mencari pembeli, mencari ya whatever lah. Ya artinya nanti akan mendatangkan penghasilan bagi perusahaan. Yaitu tadi mendapatkan, menghasilkan dan mengumpulkan ya penghasilan itu 3M. Nah, itu boleh dibiarkan. Bagaimana Pak caranya? Semua dibikin daftar nominatifnya. Misalnya, tanggal sekian, direktur pergi ke Syanu ketemu dengan klien ini ketemu dengan ini itu boleh. Nah, begitu juga dengan biaya entertain. Kan kalau di komersial itu kita suka katakanlah untuk sebagai menarik calon calon pembeli, kita ngajak makan siang, kita ngajak ngopi-ngopi gitu. Nah, itu semua biaya boleh dibiayakan, entertain, sepanjang bisa dibuat daftar nominatifnya. Bagaimana nominatifnya, Pak? Nanti dibaca di PMK berapa, saya lupa. Ada formatnya. Di sana ada tanggal, di mana posisi bertemu dengan siapa, dalam rangka apa. Nah, itu harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, dilampirkan bersamaan dengan laporan keuangan fiskal kita pada bulan April. Oke, teman-teman ya. Nah, itu boleh. Ada pertanyaan, silakan. Ada Pak yang udah resen Pak, Ya, silakan, silakan Pak. kayak Ananda, resen Oh, ya. silakan, Mas Ramdan ya. Baik, Pak. Oh, Perkenalkan, Ramdan, nama Ananda. saya Ananda. Ananda ya, sorry silakan Ananda Iya, ya. Pak. Jadi saya akan bertanya, Pak. Sekarang kan NPWP udah digabung nih, Pak, sama NIK. Nah, Ya, itu tuh berpengaruh nggak sih, Pak, ke dalam sistem akuntansi pajak di perusahaan atau pencatatan pajaknya itu, Pak? oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya Ananda. Nah, Ananda, itu penggabungan NPWP dengan NIK, nomor induk kependudukan, itu hanya kepada perorangan, orang pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan badan atau entitas perusahaan. Nah, kenapa ada penggabungan NPWP dan NIK? Itu untuk mempermudah pengawasan sebenarnya, mempermudah pengawasan pemerintah
untuk mengawasi gerak-gerik semuanya orang. Karena begini, banyak orang punya NPWP, membeli mobil, ya, membeli mobil, tapi menggunakan NIK orang. Ya, dia punya NPWP tapi NIK-nya nggak jelas. Sehingga DJP susah tuh menentukan. Lu beli mobil tapi orangnya salah nih. NIK-nya salah. NPWP-nya Pak Andi misalnya, tapi NIK-nya orang lain gitu loh. Nah, sekarang dipersamakan nih NPWP dan NIK. Memang menggunakan NP lama dan NIK baru memang ya. Tapi dalam setiap laporan pasti diminta NPWP lama dan NPWP baru. NPWP baru itu apa? Yaitu tanggal NIK yang sesuai dengan di KTP kita. Itu. Nah, itu hanya pengawasan saja, tapi untuk hubungan badan tidak ada. Oke, Hananda? Paham ya? Oke, Ada lagi Pak. pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Nah, coba. Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, kemudian ini penggantian ya. Jenis biaya penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini kalau dalam fiskal, artinya gini, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Contohnya begini, misalnya gini, teman-teman. Teman-teman sebagai karyawan di perusahaan bergaji katakan sebesar 5 juta misalnya ya, bergaji 5 juta. Nah, tentu yang teman-teman terima itu kan bukan dalam bentuk natura atau kenikmatan ya. Itu berarti kan yang kalian terima itu adalah uang ya, money ya, uang, bukan natura. Natura itu apa? Natura itu contoh begini. eh, saya bayar Joko 4 juta nih, Jok. 1 juta lagi voucher untuk tinggal di kos-kosannya saya gitu, atau perusahaan punya kos-kosan. Jadi lu tuh sebenarnya gaji 5 juta kok. Tapi 4 juta cash, 1 juta tuh gue kasih voucher nih. Yang 1 juta natura atau enggak itu? Kenikmatan. Tentu kenikmatan kan? Karena bentuk yang diterima bukan uang. 1 juta yang terima Joko hanya 4 juta. Yang 1 juta itu bentuknya kenikmatan, natura. Artinya dengan 1 juta voucher ini, Joko bisa menikmati kos di kosan tidak bayar. Cukup menunjukkan voucher ini kepada ibu kos yang mengkoskan. Mungkin saja ibu kosnya sudah MOU atau kerjasama dengan perusahaan. Nah, ini namanya natura atau kenikmatan, ya, teman-teman. Nah, bagaimana perlakuan di fiskal? Pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dianggap sebagai beban. Nah, artinya yang 1 juta itu tidak dianggap sebagai beban, tidak bisa dibiayakan. Jadi misalnya gini, 4 juta gaji, ya, kemudian 1 juta itu langsung digajikan, dibiayakan menjadi 5 juta Joko. Padahal yang terima adalah 4 juta misalnya. Itu nggak boleh. Jadi yang dibiayakan cuma 4 juta. 1 juta lagi di mana kan Pak? Nah, nanti kita baca ya. Kecuali penyediaan konsumsi bagi seluruh pegawai atau pemberian natura atau kenikmatan berkaitan dengan pekerjaan di daerah tertentu yang diatur oleh Kementerian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang 1 juta itu, bagaimana Pak? Kan perusahaan sudah keluar nih 1 juta untuk biaya vouchernya si Joko. Kok nggak bisa dibiayakan? Nah, itu namanya tunjangan PPh, teman-teman. Kalau di SPT tahunan, pasal 21, itu namanya tunjangan PPh. Tunjangan PPh itu gimana? Artinya, itu tunjangan yang diberikan oleh perusahaan yang membayar PPh-nya, gitu loh. Jadi, tunjangan PPh itu artinya bagaimana? PPh-nya PPh-nya si Joko, itu ditanggung oleh perusahaan yang 1 juta, gitu loh. Jadi kalau pajaknya si Joko itu misalnya katakanlah 500.000, perusahaan bayarkan 1 juta, nah itu ditanggung oleh perusahaan, gitu loh. Atau 4 juta yang diterima oleh apa namanya si Joko ditambahin dengan tunjangan PPh, gitu. Nanti perhitungannya di pasal 21 ada, ya. Tapi itu masuk ke bagian pembebanan PPh pasal 21 gaji daripada karyawan, yaitu si Joko tadi.
Ya, itu dari masuk ke tunjangan PPh, dianggap sebagai tunjangan PPh. Nah, bagaimana kalau standar akuntansinya? SAK tidak memandang nih. Nah, ini komersial nih, agak fleksibel. Gua nggak lihat nih, lu mau apakah penggantian imbalan dibayar dalam bentuk natura atau kenikmatan, gua nggak isi, nggak bisa, nggak ngakuin lu gitu. Nah, artinya bagaimana? Yang 4 juta dan 1 juta voucher itu dihitung 5 juta oleh perusahaan. Sedangkan di pajak itu hanya diakui sebagai 4 juta, teman-teman. Yang 1 juta bukan, ya. Nah, artinya komersial itu lebih menguntungkan internal, artinya semua biaya diakui oleh perusahaan, tapi kalau dipajak, tunggu dulu nih, pajak tidak bisa mengakui biaya seperti yang lu sampaikan. Gua harus teliti nih, jangan-jangan biar lu kegedean nih, sehingga mengurangi laba fiskal gua. Itu kata pemerintah. Sorry ya, ini bahasanya agak umum ya, jadi supaya teman-teman bisa ngerti nih. Ada Pak, izin pertanyaan? Pak. Silakan. Ada yang nanya Pak, iya Pak. Ya, Vivi, silakan, silakan. kan? Ya, izin bertanya, Pak. Ya, Ulbi ya, Pak Muhammad ya. Saya Tias, Muhammad Tias Nur. Ya, silakan, silakan. Baik, Pak. Jadi, pertanyaan saya dari materi Bapak, bagaimana menilai kewajaran rekonsiliasi fiskal suatu perusahaan, terutama ketika terdapat banyak perbedaan temporer yang bersifat kompleks, kayak seperti pajak tangguhan. Nah, apakah ada indikator, Pak, yang bisa digunakan untuk mendeteksi potensi bila ada manipulasi dalam rekonsiliasi fiskalnya? Oh, oke. Nah, ini kita bicara namanya di perpajakan itu ada dua, Mas, ya. Namanya tax avoidance, ya, penghindaran pajak, ya. Ada tax evasion, ya. Apa namanya? Penggelapan pajak, ya. Tax avoidance itu berhubungan dengan namanya tax planning, perencanaan pajak, penghindaran pajak, tanda kutip penghindaran pajak, tetapi menggunakan true apa namanya true undang-undang, ya melalui undang-undang pajak. Jadi, Pak, bisa nggak kita melakukan penghindaran pajak? Bisa, bisa, sepanjang itu ada celahnya di undang-undang perpajakan kita. Itu tax avoidance. Tapi kalau udah lari ke tax evasion, penggelapan pajak, itu hal yang bersifat ilegal, ya. Ilegal itu bisa masuk ke pidana pajak. Yang teman-teman baca di apa media sosial, banyak perusahaan-perusahaan yang ditangkap oleh karena terjadinya penggelapan pajak atau apa tax evasion, pidana pajak. Nah, bagaimana mendeteksi terjadinya apa namanya eh, kecurangan, fraud, ya? Bisa jadi maksud saya mungkin Pak apa Mas Muhammad berkata mungkin begini, apa namanya singkatnya, Pak, kayaknya nih rekonsiliasi fiskal ini bisa dibuat untuk apa namanya terjadi fraud di perusahaan atau bisa dilakukan untuk menghindari pajak, ya, bisa, sangat bisa. Jadi itu makanya pemerintah sekarang sudah sangat apa namanya sangat strict, ya, sangat strict untuk melakukan penilaian audit atas koreksi fiskal ini kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan koreksi fiskal, ya. Tentunya kalau dulu kan masih manual, ya, saya misalnya melakukan pemeriksaan, tentu saya satu-satu gini, ya, periksa ini benar nggak koreksi fiskalnya, benar nggak disesuaikan dengan undang-undang, disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru. Oh, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu, Mas. Sekarang sudah pakai AI, apa namanya, artificial intelligence. Jadi semua sudah masuk ke database. Begitu laporan kita masuk secara online, akan baca tuh data-data itu, akan baca peraturan kita, akan baca mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Jadi sekarang sangat susah untuk menghindar pajak di era digital sekarang. Karena semua barriernya itu yang berdasarkan undang-undang PPh maupun KUP,
dan PPN itu semua sudah ada sehingga kalau laporan masuk itu langsung disaring oleh undang-undang ini gitu. Oke? Paham, Mas Baik, Muhammad? Paham ya? terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nanti teman-teman kalau bikin apa saya nggak tahu bikin skripsi ya. Skripsi tentang akuntansi fiskal ini cukup menantang ya. Judul skripsinya tentang akuntansi fiskal, terutama karena kan PSAK 212 ini kan baru berlaku di 2024 ya. Jadi saya pikir kalau mau kualitas skripsinya bagus, bisa mengupas perubahan PSAK 46 ke PSAK 212, kenapa dan bagaimana dia berubah gitu loh. Apa alasannya dia berubah? Apakah urgent nggak untuk Indonesia gitu atau untuk sekarang ini? Kenapa sih dirubah? Ada apa di PSAK 212 sehingga PSAK 46 dirubah? Nah, itu bagus ya untuk judul skripsi teman-teman. Dihubungkan dengan penerimaan negara misalnya. Jadi contoh misalnya, apakah dengan penerapan PSAK 212 ini pihak komersial semakin ini enggak dalam ketaatan membayar pajak itu, atau apakah dengan PSAK 212 apakah pembayaran pajaknya makin disiplin atau makin bagus atau makin berkurang, ya kita nggak tahu karena saya belum membuka tentang bagaimana perubahan, masih masih membaca tentang ini ya apa namanya usul-usul dari PSAK 212. Tapi saya pikir, saya tadi pagi berpikir gini, kenapa PSAK 212 dirubah? Pasti ada urgensinya. Ya, dari PSAK 212, kenapa merubah PSAK 46? Ya, teman-teman. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau mau bikin, apa namanya, sorry, kalau mau bikin judul skripsi, cukup bagus ya. Nah, ini teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang tadi saya sampaikan, bantuan, sumbangan, dan zakat. Ini ada di fiskalnya perubahannya, apa peraturannya nanti teman-teman bisa baca, ya. Kemudian premi asuransi kesehatan. Nah, premi asuransi kesehatan apakah bisa diakui sebagai pengurang di fiskal? Kita lihat ini, ya. Kita lihat premi asuransi hanya bisa dikurangkan apabila dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang menerima. Nah, ini gimana Pak ceritanya Pak? Oh, perusahaan ini kan katakan PTX nih. Jadi seorang agen asuransi bertemu dengan seorang direktur, namanya Mr. Chong. Agen asuransi ini mengatakan, Pak Chong, saya ini udah agen asuransi nih. Lu kan punya pegawai nih, ada 200. Ya, toh. Terus gimana? Nah, supaya saya naik level, karena agen asuransi kan punya level tuh, ya, dinegolah direkturnya, sehingga direkturnya mau nih memasukkan semua perusahaannya apa pegawainya sejumlah 200 orang ini menjadi ikut asuransinya si agen asuransi gitu loh. Tapi kenapa si direktur mau? Ternyata si agen asuransi ini anak akuntansi. Kenapa Pak anak akuntansi? Apa hubungannya? Kok Acong? Kok Acong kalau membuat semua pegawai Kok Acong ini jadi ikut asuransi, otomatis lu bayar pajaknya makin kecil. Lah, kok bisa? Ya bisa. Kalau 200 orang, ya 200 orang setiap bulan, lu bayar premi misalnya satu orang itu 200.000, 200 kali 200.000 kan udah 40 juta. Lu bisa biayain loh. Wah, benar nih. Ya benar, fiskal kan boleh. Sepanjang premi dibayar oleh pemberi kerja. Oh iya benar juga ya. Wah, benar loh. Berarti yang 40 juta ini bisa dikurangi dong dari perusahaan. Bisa. Sepanjang lu bayar. Tapi teman-teman, apesnya nanti biaya yang dibayar oleh perusahaan itu ya dianggap sebagai ya dihitung sebagai penghasilan. Jadi kalau gaji kalian 4 juta, yang premi tadi 200, maka ditambah 4 juta 200.
sebagai penghasilan. Tapi pajaknya makin gede enggak? Makin gede. Karena kan dari tadi PPh-nya, DPP-nya 4 juta, ditambah 200 menjadi 4.200.000. Jadi yang 200 tadi penambahan gaji sekalian, itu menjadi beban pajaknya di pasal 21-nya pemberi apa si karyawan. Gitu. Jadi, sepanjang ini bisa dibiarkan, maka saya bilang tadi ada positif, ada negatif. Ada pendapatan, ada beban. Kalau di perusahaan sudah dibebankan menjadi premi asuransi atau biaya asuransi, maka di lain pihak ada penghasilan. Penghasilan bagi siapa? Bagi si karyawan. Di mana Pak dipotongnya? Di pasal 21. Yang pembebanan ini di mana Pak? Di laporan keuangan fiskal perusahaan. Nah, ini teman-teman kan, jadi perusahaan membayar premi asuransi dibiayakan di laporan keuangannya komersial. Si karyawan yang menerima premi asuransi dari perusahaan dianggap sebagai penghasilan. Nah, makanya saya bilang ada penghasilan, ada beban, ada penghasilan. Nah, itulah prinsip dari fiskal. Kalau di sana ada penghasilan, maka di sini ada beban. Di sini ada beban, di sana penghasilan. Harus balance. Tidak boleh ada penghasilan, tapi di sana nggak ada beban. Nggak boleh. Ya, karena prinsipnya semuanya itu harus balance. Kalau tidak balance, maka tidak seimbang. Oke, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana premi asuransi? SAK menganggap semua jenis premi asuransi sebagai beban. Nah, artinya semua premi asuransi boleh dibebankan, ya, harus dikurangkan terhadap penghasilan sehingga harus dikurangkan terhadap penghasilan. Jadi semua biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu boleh dibiayakan, tapi tidak ada pengaruh kepada karyawan sebagai biaya saja. Akibatnya apa? Akibatnya biaya perusahaan meningkat. Biaya perusahaan meningkat, labanya berkurang. Tapi di fiskal ini memang biayanya diakui, tapi tunggu dulu. Semua pengeluaran lu harus dikenakan di masing-masing karyawan. Wah, ini pajak nggak mau rugi nih. Iya, memang benar. Demi keuangan negara, penghasilan negara, teman-teman ya. Oke? Nah, kemudian gaji yang dibayar kepada anggota, sambil kalau ada pertanyaan, saya tunggu ya. Ada Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan, Ada yang silakan. resen Pak. Ya, Rani, silakan, Pak. silakan Rani. Oke, baik Bapak izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Hanifah. Ya, Saya dari kelas 2A D4 Akuntansi Keuangan. ya, silakan. Nah, untuk pertanyaannya itu untuk mengenai natura ya Pak. Ya. Nah, apakah parcel yang dikasih setiap lebaran kepada pegawai itu tidak boleh dibebankan Pak? Lalu yang kedua, kalau misalkan bentuknya itu voucher belanja, misal voucher belanja itu voucher belanja Gria ya Pak, untuk lebaran yang dikasih kepada pegawainya. Nah, perusahaan mengeluarkan itu tuh apakah bisa diakui sebagai beban atau bagaimana Pak? Terima kasih Ya. Pak. Nah, kita kan sudah belajar dari ini ya. Siapa namanya? Rani ya, Rani, Rani. Pak. Rani ya. Ini kayak lagu Sheila Seven ya, Seven ya, Rani ya. Oke. Iya. Mbak Rani, kan tadi kita udah ikutin ya, standar akuntansi menganggap semua jenis biaya yang timbul atau yang ada di perusahaan itu bisa dibiayakan. Termasuk juga voucher belanja ke Gria Jogja, kan kalau Lebaran kan kita suka dikasih tuh voucher ada 500.000, sejuta ya. Itu bisa dibiayakan oleh komersial. Bisa, sangat bisa. Pokoknya semua pengeluaran biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa dibiayakan menjadi pengurang penghasilan di komersial. Tapi di fiskal, sayangnya hal itu tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Gitu. Nah, peraturan terbaru saya kurang tahu peraturan 12133 kalau saya nggak salah, PMK 133 atau 123 nanti saya sampaikan. Itu tidak bisa dibiayakan di perusahaan laporan fiskal. Ya, tidak bisa. Nah, dulu bisa dibiarkan ya, tapi sekarang tidak bisa lagi dibiarkan. Bahkan itu nanti peraturan terbaru masuk sebagai penghasilan karyawan. Bisa dibiarkan di perusahaan,
tapi masuk sebagai penambah penghasilan ke karyawan masing-masing yang nantinya akan dipotong ke pasal 21. Ya, tuh, ngerti ya, Rani? Mengerti, Pak. Oke ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada Belum ya? ada. Ada? Belum Oke. ada, Pak. Belum ada ya? Oke, Pak. Nah, ini yang ke-8, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi dalam saham-saham. Nah, ini kita kembali kepada perusahaan. Di perusahaan itu kan ada PT, ada CV, ada firma, ya. Kemudian ada yang sekarang lagi tren itu TBK, ya, perusahaan terbuka. Nah, kalau PT ini kan yang lazim kita lihat nih ada PT Angin Ribut, PT Cahaya Baru, PT bla 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 segala macam ya. Nah, ini eh, ada kalanya PT itu kalau dia di dalamnya ada karyawan, bahkan direkturnya pun digaji, ya kan? Nah, tapi kalau persekutuan atau firma itu biasanya adalah yang dinamakan dengan kalau air laut kalau saya nggak salah prive atau sisa hasil usaha ya yang dikumpulkan. Kalau misalnya di perusahaan PT itu namanya return earning atau laba ditahan. Tapi kalau di firma itu ada prive yang nanti akhir tahun berapa tahun sekali itu diambil oleh pemilik atau setahun sekali diambil ya. Prive itu dari mana? Dari penghasilan yang diterima oleh persekutuan komanditer atau firma ya yang tidak terbagi dalam saham-saham. Yang tidak terbagi saham-saham artinya apa? Bahwa ini bukan perusahaan terbatas. Ya, ini hanya perusahaan pribadi yang milik pribadi tapi dalam bentuk firma. Itu. Nah, bagaimana perlakuan fiskalnya? Semua biaya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan atau firma atau perusahaan militer tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Tidak boleh dikurangkan. Artinya, biaya gaji semuanya itu tidak boleh dikurangkan. Misalnya, CV kita, firma kita, laba tahun ini 20 juta. Gaji si A, si B, si C itu katakan 15 juta misalnya. Sehingga labanya menjadi tinggal 5 juta. Nah, menurut fiskal itu tidak boleh kalau dia firma yang tidak terbagi dalam saham-saham. Ya. Nah, itu artinya kenapa Pak tidak boleh dibagi? Ya, itu peraturannya supaya menganggap bahwa eh, dalam satu firma, dalam satu persekutuan eh, itu dianggap milik pribadi, ya. Dia boleh ngambil uang dari situ. Dia juga bisa apa namanya? Ya sesuka hati dia karena itu milik pribadinya dia gitu loh. Oleh karena itu pada saat lu bayar pajak, bayar gaji, lu nggak usah lagi dipotong penghasilan karena kan dalam sehari-hari juga lu bisa ngambil uang sendiri gitu. Kalau lu potong lagi, gue dapat apa nih kata pemerintah? Ya itu aturan demikian seperti itu ya, tapi bahasanya nggak tentu nggak tidak seperti itu ya. Tapi lebih kurang bahwa firma itu dikelola secara milik sendiri ya, pribadi yang tidak terdiri dari saham-saham. Kemudian bagaimana dengan komersial? Semua biaya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer harus dibebankan dan diungkapkan bagian dari transaksi dengan pihak berrelasi. Seperti saya sampaikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam apapun dalam suatu entitas usaha itu menurut komersial boleh dibiayakan. Nah, kemudian tadi perbedaan permanen. Nah, sekarang kita masuk perbedaan temporer. Nah, ini temporer ini agak-agak sedikit apa namanya? Susah ya jelasinnya, nanti kita jelasin dulu ya. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan, saya ulangi lagi nih, ini agak susah kalau di ini ya. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset, ya, jumlah tercatat aset atau liabilities pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh gini,
Ini perbedaan karena pajak ya. Contoh misalnya begini. Kita punya mesin seharga 100 juta. Ya, mesin 100 juta. Berdasarkan komersial, penyusutannya itu per tahun berdasarkan metode garis lurus itu 20 juta. 100 juta, dia masa pakainya 5 tahun, maka 100 bagi 5 mendapatkan 20 juta per tahun. Per tahun. Tapi di pajak itu ada penyusutannya bukan 20 juta. Karena pajak menggunakan double declining method. Saldo menurun. Ya, menggunakan saldo menurun. Kalau saldo menurun itu artinya di awal tahun jumlahnya kan lebih besar daripada akhir tahun. Benar ya, teman-teman ya? Double declining method ya. Nah, oleh karena itu pada setiap tahunnya pasti akan terjadi perbedaan. Yang tadinya komersial 20 juta di tahun itu bisa saja pajak itu sampai dengan 25 juta. Ya. Sehingga ada perbedaan nih. 5 juta nih. Di pajak 25 juta, di komersial cuma 20 juta. Misalnya contoh ya, di pajak 20 juta, di pajak di komersial 20, di pajaknya 25 juta. Ada selisih 5 juta nih. Nah, kan kalau selisih 5 juta ini mau diapain nih? Nah, itu namanya koreksi fiskal. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih dalam laporan SPT kita sudah tentu adalah yang 25 juta yang berdasarkan aturan perpajakan. Nah, perbedaan ini kalau untuk laporan fiskal tentu kita melaporkannya seharga 25 juta, senilai 25 juta penyusutannya karena harus sesuai dengan laporan keuangan perpajakan. Tapi fiskal, nah berdasarkan PSAK 46 atau 212 itu bisa menjadi apa namanya liabilities pajak tangguhan karena kalau dia mencatat 20 juta itu berarti laba fiskalnya menjadi kecil atau lebih besar. Kalau dia apa namanya kalau dia mencatat 20 juta itu artinya bahwa harusnya pajaknya itu lebih kecil karena kan 25 juta penyusutannya 25 juta. Kalau penyusutan 25 juta berarti penghasilannya kan fiskalnya menurun dong. Ya kan? Penghasilan fiskal laba fiskalnya menurun. Oleh karena itu di salah satu pihak laba komersialnya besar nih karena penyusutannya cuma 20 juta. Ya kan? Nah, kalau laba pajak lebih kecil dari laba akuntansi, menurut PSAK 212 nih, ya, itu namanya liabilities pajak tangguhan. Ya kan? Liabilities deferred tax. Itu teman-teman. Liabilities pajak tangguhan. Artinya apa? Yang tahun depan, ya, yang tahun depan itu akan menjadi tanggungan, menjadi hutang si perusahaan untuk membayar kekurangan dari pajak yang di-store. Nah, dulu sebelum ada PSAK 46, tidak ada nih perbedaan ini diperhitungkan. Cuman yang ada hanya perbedaan fiskal. Ya, koreksi fiskal untuk laporan pajak. Tetapi kalau sekarang di laporan komersial pun harus diperhitungkan. Jadi pajak pun harus terdisclose di laporan auditnya perusahaan. Karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang memiliki pajak tangguhan. Misalnya gini, dia punya pajak masukan PPN-nya lebih besar, itu kan menjadi modal tuh. Dia punya aset tuh di pajak. Wah, gue punya pajak masukan yang belum dikreditkan nih untuk tahun depan nih. Jumlahnya 10 miliar nih. Nah, PSAK 212 menampung pajak masukan atau kredit pajak yang belum dikreditkan di komersial, di pajak. Karena sifatnya pajak itu adalah cash basis, sedangkan akuntansi itu accrual basis, maka semuanya diakuin. Gua punya
kredit pajak nih, 10 miliar nih di pajak nih. Nah, di komersial harus di state, harus disampaikan, disclose. Karena apa? Kalau perusahaan memiliki kredit pajak yang gede di pemerintah, itu berarti dalam tanda kutip dia perusahaan bagus. Berarti dia wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh, ini kemungkinan nilai jualnya tinggi bagi perusahaan. Iya dong, gue punya kredit pajak di pemerintah loh, 10 miliar. Lu nggak lihat nih, gue nih pembayar pajak terbaik nih, gitu loh. Gue bayar pajak gede nih, karena buktinya gue punya kredit pajak. Gue nyetor pajak berlebih daripada yang sebenarnya. Nah, ini nilai tambah ini harus di-state di laporan keuangannya komersial, teman-teman. Itu makanya muncul PSAK 46 dan PSAK 212. Oke, teman-teman. Nah, kedua, periode temporer dapat dikurangkan. Ya, ini sama, hampir sama dengan misalnya dapat dikurangkan dia punya tadi kredit pajak, ya, kredit pajak yang belum dipergunakan di perusahaannya dia, artinya punya pajak masukan yang belum dikreditkan. Nah, ini bisa dikurangkan, ya, ini menjadi aset oleh perusahaan, ya, seperti saya sampaikan, dan ini bisa dikurangkan untuk tahun depan, untuk periode yang akan datang, gitu loh. Sehingga oleh perusahaan dianggap sebagai aset, ya, aset pajak tangguhan namanya. Aset pajak tangguhan itu bagaimana? Kalau laba pajaknya lebih besar daripada laba komersial. Artinya laba komersialnya dia itu gede nih, ya kan? Laba pajaknya kecil, sehingga kan dia menyetor pajak itu lebih besar kepada pemerintah. Dan laba komersial ini bisa dialihkan kepada laba pajak atau beban pajak untuk periode berikutnya. Itu namanya periode temporer. Oke, teman-teman? Ada yang bertanya, Pak? Ada yang resen, Pak? Nah, silakan. Vivi, Pak. Ya, Vivi, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Nama saya Vivi. Vivi, silakan. Izin bertanya. Ya, Pada boleh. umumnya itu usaha kecil seperti warung, bengkel, atau laundry itu kan belum pernah membuat NPWP ya Pak, atau membayar pajak karena menganggap usahanya itu terlalu kecil. Iya, Nah, betul. apa resiko jangka panjang dari tidak terdaftarnya usaha kecil seperti ini Pak? Dan apakah ada manfaat bila mereka resmi terdaftar sebagai wajib pajak UMKM Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Vivi. Nah, teman-teman, saya baru ingat nih, ya, pertanyaan Vivi bagus nih ya. Jadi teman-teman, UMKM itu sekarang oleh pemerintah, itu yang omsetnya di bawah setahun, di bawah 500 juta, itu tidak kena pajak, teman-teman. Jadi penghasilan omset di bawah 500 juta, itu tidak kena penghasilan untuk UMKM. Nah, kalau begitu, apakah bisa terjadi penggelapan pajak, Pak? Nah, itu tadi saya katakan, banyak perusahaan yang omsetnya sudah sampai 3-4 miliar, masih menyembunyikan pajak seolah-olah dia UMKM. Pak, kami itu masih di bawah 500 loh, Pak. Nih, masih 500, Pak. Ya. Memang peraturannya benar, kalau di bawah 500 itu tidak kena pajak. Kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan kecil, teman-teman, saya sampaikan ya, itu berlindung daripada aturan yang tadi di bawah 500 itu tidak kena pajak. Ya. Jadi sehingga mereka free. Tapi pada saat DJP punya data bahwa penghasilannya melebihi dari 500 juta, nah itu kan teman-teman kalau baca di SP tahunan itu ada statementnya mengatakan bahwa dengan ini saya menyampaikan laporan yang sebenar-benarnya dan apabila keterangan yang saya berikan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, saya bersedia di dibawa ke pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Itu pada saat SPT tahunan tuh di bawah sebelum tanda tangan. Jadi artinya kalau kalian bikin SPT itu sudah ada pengikat di sana, pengikat pidana bahwa kalian sudah tanda tangan SPT. Apa yang saya sampaikan itu adalah benar. Tapi kalau salah, saya bersedia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sudah diikat.
Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan laundry, toko-toko kecil yang tidak punya NPWP dan tidak melaporkan pajaknya? Memang kita ini kan berdasarkan apa namanya ketentuan adalah eh, apa namanya itu self assessment ya, self assessment. Jadi artinya kita menganut self assessment, setiap masyarakat diberi kebebasan untuk melaporkan pajaknya. Tapi manakala secara jabatan DJP juga boleh melakukan atau apa namanya membuat NPWP, menerbitkan NPWP kepada badan atau perorangan, ya, badan pasti punya NPWP ya, kepada perorangan yang tidak atau belum memiliki NPWP. Jadi itu secara jabatan bisa. Nah, risikonya apa, Pak? Kalau ketahuan bahwa usaha itu sudah berjalan 5 tahun misalnya, 5 tahun, maka DJP secara jabatan pun dapat dapat menghitung pajak yang harus dia bayar selama 5 tahun dia berdiri. Hati-hati teman-teman, karena daluarsa pajak itu hanya 5 tahun, ya. Daluarsa pajak itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya apa namanya sudah berdiri 10 tahun, yang dikenakan 5 tahun, bukan 10 tahun, 5 tahun. Nanti kalau datang orang pajak, Pak, pajak berdiri tahun berapa? Wah, 2010 Pak. Wah, udah 14 tahun ya Pak. Ini saya hitung Pak, 14 tahun. Jangan mau teman-teman. Karena daluarsa itu adalah 5 tahun. Kalau memang harus dihitung, ya hitunglah 5 tahun, bukan 14 tahun. Tapi menjawab pertanyaan tadi adalah DJP boleh menerbitkan secara jabatan dan menghitung secara jabatan juga. Walaupun kita self-assessment. Oke, Vivi? Paham ya? Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan? Mohon maaf ya, saya sambil minum ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini penyusutan aset tetap, penyusutan. Contoh perbedaan temporer ya, teman-teman. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Di sini ada contoh-contohnya, contoh fiskalnya, bagaimana dalam penyusutan ya. Kemudian pengeluaran untuk pembelian. Nah, ini juga nih ya. Penyusutan dilakukan berdasarkan ketentuan terkait dengan aset tetap tersebut. Jadi kalau ada pendirian, penambahan, perbaikan, di akuntansi bagaimana? Nih, penyusutan dilakukan selama masa manfaat ya. Diperoleh dari pembelian, pendirian, penambahan. Artinya setiap pendirian, penambahan, perbaikan, renovasi, perubahan suatu aset itu boleh ditambahkan ke dalam suatu aset tersebut menurut komersial. Begitu juga dengan amortisasi, ya. Nah, mungkin teman-teman secara membuka ini penyusutan dan amortisasi itu kan kadang-kadang bingung nih, Pak, apa sih penyusutan? Apa sih amortisasi gitu loh. Nah, bedanya apa penyusutan dengan amortisasi? Padahal perlakuannya hampir sama nih dengan nomor 2 di atas tuh. Nih, ya. Dengan penyusutan nih. Ini nomor 2 ini, ya. Ini hampir sama nih. Nah, apa sih sebenarnya penyusutan? Tentu teman-teman sudah ngerti ya, bahwa penyusutan itu adalah aset yang tetap, ya, yang dapat kelihatan gitu ya. Tapi amortisasi biasanya itu adalah yang invisible. Contoh goodwill, hak paten, ya. Jadi misalnya kalau amortisasi itu kita menggunakan hak paten selama 5 tahun, dibayar di awal 5 tahun, maka 5 tahun ini bisa diamortisasi ke 5 tahun, masing-masing tahunan itu loh. Jadi misalnya kita punya hak paten 5 tahun, sejumlah 10 miliar. Di tahun pertama ya nggak bisa kita langsung biayakan 10 miliar ya. Itu tentunya dibiayakan 10 dibagi 5, berarti masing-masing 2 miliar itu amortisasi. Kemudian biaya terkait dengan pendirian perusahaan, penambahan modal seperti biaya notaris. Nah, ini amortisasi dilakukan sama seperti amortisasi 2 ya. Bisa dibiayakan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.
Nah, kemudian apabila perusahaan dalam tahap pendirian dan pengembangan, maka semua pembayaran biaya ditangguhkan untuk kemudian disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan pemulihan manfaat di masa depan. Jadi artinya semua tahap pendirian itu boleh dibiarkan dan boleh diamortisasikan. Sama ini amortisasi sama hampir sama dengan perlakuan fiskal. Amortisasi atau hak pengusahaan hutang, ya, hak penambangan selain gas dan minyak bumi, pengusahaan sumber daya alam serta lainnya, amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20%. Ini nanti secara teknis ada diatur ya di peraturan Menteri Keuangan. Teman-teman nggak sampai sana dulu, nanti kalau udah selesai di praktiknya baru kita masuk ke sana ya. Nah, ini biaya kegiatan semua bisa dibiayakan ya. Biaya kegiatan perusahaan, pengusahaan hutan yang punya makna masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti biaya perolehan APH dan ini diamortisasi ya, tidak bisa dibiarkan sekaligus dalam masa periode penggunaannya. Oke. Nah, ini teman-teman nanti bisa juga apa namanya penyisihan piutang. Nah, penyisihan piutang teman-teman sudah tahu ya bahwa penyisihan piutang itu untuk fiskal ini tidak bisa kalau di akuntansi namanya allowance receivable ya. Ya benar ya, allowance to receivable ya. Penyisihan piutang ya, allowance receivable. Nah, kalau di pajak penyisihan piutang ini hanya boleh dikurangkan apabila sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih. Ya, nyata-nyata tidak dapat ditagih. Pak, bagaimana buktinya nyata-nyata tidak dapat ditagih? Melalui pengadilan. Contoh, pilot perusahaan atau apa namanya pengadilan sudah mempilotkan perusahaan ini, maka tidak dapat ditagih. Begitu juga dengan hutang. Kalau perusahaan ini punya hutang di kantor pajak, sepanjang perusahaannya masih eksis, tetap ditagih. Tagih sama pemegang sahamnya, tagih ke direktur utamanya. Nah, tapi kalau perusahaan sudah pilot, itu stop tuh penagihan. Ya, jadi piutang yang nyata-nyata dapat ditagih, tidak dapat ditagih, itu boleh dikurangkan. Tapi di akuntansi, penyusunan piutang bisa tuh, ya, disisihkan secara tidak langsung, rutin malahan, ya, menggunakan persentase penjualan. Bagaimana persentase itu? Dari eh, perjalanan, dari angka yang biasanya terjadi gitu loh. Contoh misalnya piutang setahun itu ada 50 miliar. Kayaknya ini nggak ketagih ini 1 miliar nih. Maka 1%, 1 miliar per 1 miliar per 50 itulah merupakan allowance atau penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, investasi pada surat berharga, teman-teman bisa baca. Nah, sewa juga harus dicatat sebagai sewa biasa, ya. Ini sewa. Nah, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, ini dari sewa di akuntansi di komersial itu ada namanya operating lease sama eh, apa namanya satu lagi itu operating lease sama saya lupa ya. Apa? Finance list, Pak. Nah, finance ya sorry. Sorry Pak Jaka, makasih Pak Jaka. Finance eh, lease sama operating lease ya. Nah, di situ juga bisa diklasifikasikan. Tapi di fiskal tidak ada seperti itu. Dia mencatat sebagai sewa biasa saja. Oke. Nah, begitu dengan persediaan dilakukan dengan menggunakan metode first in first out ya. Kalau di akuntansi ya, persediaan dilakukan dengan menggunakan metode first in first out. Metode rata-rata bahkan LIFO juga ada. Tapi kalau untuk pajak itu menggunakan metode FIFO, bukan metode LIFO. Ingat teman-teman ya, metode LIFO tidak ada di pajak, yang ada hanya metode FIFO atau metode rata-rata. Tapi di komersial bisa menggunakan yang seperti kita ketahui penghitungan atau pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO dan metode LIFO ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Ini saya ini. Nah, ini contoh kasus juga ada ya. Kita masuk ke contoh kasus ya. Nah, ini contoh kasus ya. Ini PT Asmuri tahun 2020 ya. Beli kendaraan 200 juta. Penyusutan berdasarkan akuntansi menggunakan metode garis lurus. Berarti kalau garis lurus
bagi 8, berapa itu? Nanti kita hitung ya. Sedangkan untuk ketentuan fiskal dengan gunakan metode saldo menurun, ya. Saldo menurun ganda, double declining ya, yang saya sampaikan tadi, double declining method dengan tarif 25%. Nah, tarif penyusutan menurut pajak ya, seperti di tabel, teman-teman bisa lihat ya, garis lurus, saldo menurun ya. Nah, ini untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 bangunan bukan bangunan, kelompok 2 itu bangunan. Nah, nanti teman-teman di laporan di Undang-Undang Pajak Penghasilan ini juga dihitung nih caranya nih, ada di undang-undangnya kelompok 1 apa aja ya, dan kelompok 2. Nah, ini kelompok 1 biasanya yang masa manfaatnya kecil ya, contoh 4 tahun. Nah, ada juga kelompok 2 yang masa manfaatnya 8 tahun, misalnya mobil truk ya, 8 tahun. Nah, kelompok 3 ada lagi mesin. Kelompok 4 itu biasanya adalah barang-barang yang tahan sampai 20 tahun ya. Nah, kemudian contoh data lainnya di sini ada penjualan. Kita masuk ke akuntansi ya, penjualan tahun 2021 ya, kemudian 2022, 2023 ya. Beban pokok penjualannya seperti ini. Sudah sampaikan. Nah, angsuran ini, angsuran dari tahun 2022 1767, 5635, 8417 di tahun 2024. Nah, ini angsuran ini sudah given ya, teman-teman ya. Artinya contoh saja. Nanti kalau teman-teman tanya sama saya, "Pak, ini 1767 dari mana?" Lah, saya juga nggak tahu. Ini kan contoh ya, teman-teman. Nah, ini contoh. Jadi ini kita anggap ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang diminta, hitunglah besarnya penyusutan menurut akuntansi dan fiskal setiap tahun. Kemudian, buatlah rekonsiliasi laba fiskal setiap tahunnya jika beban sambungan bukan objek pajak. Beban sumbangan. Jadi beban sumbangan ini bukan objek pajak. Kalau bukan objek pajak, itu berarti harus dikeluarkan dari laporan fiskal. Jadi harus dikoreksi, teman-teman. Kalau bukan objek pajak, ya. Nah, jadi hitunglah besar pajak penghasilan menurut akuntansi dan fiskal jika tarif pajak diasumsikan 22%, tarif beda waktu 22%. Biasanya tarif beda waktu ini hampir sama dengan tarif pajaknya, teman-teman ya. Jadi nggak usah ini karena sama. Nah, kemudian buatlah jurnal yang diperlukan. Kita lihat ya. Nah, tadi yang 200 juta karena masih belum ada nilai residunya, masih baru, maka dibagi 8 per tahun dapat 25 juta ya. Nah, kemudian dapat ini tabel ini, nanti teman-teman bisa baca ya. Akuntansinya ini ya, penyusutannya udah jelas. Yang fiskal 50 37 ya. Beda waktu ini artinya gini. Akuntansinya, penyusutan akuntansinya itu 25.000, fiskalnya dihitung 50.000. Ini berarti laba pajaknya kecil atau besar kalau 50.000 dalam kondisi tahun 2021. 21 akuntansinya penyusutannya 25.000. Otomatis kan laba yang lebih besar yang mana? Komersial toh, ya. Kalau laba komersial lebih besar, maka akan timbul apa tadi yang saya sampaikan, liabilities pajak tangguhan, ya. Nah, berarti laba fiskalnya lebih kecil, laba komersial lebih besar, ya. Ada eh, liabilities pajak tangguhan, oke. Utang yang harus dibayarkan masih ada karena eh, komersialnya lebih besar, ya. Karena pajak berdasarkan laporan keuangan fiskal ya. Jadi kita berpikir pajak itu untuk pemerintah. Nah, dari contoh tadi ya kita dapat seperti ini ya, penjualan. Nah, 10 tadi sumbangan karena bukan dari objek pajak maka kita koreksi. Bukan merupakan yang atau tidak dapat dianggap sebagai objek ya. Nah, jadi 10 dikurangkan. Nah, penyusutan yang tahun 2022, ya ini contoh 2022 ya,
Ini 25.000, sedangkan fiskal 37, maka selisih 12.500. Nah, nih selisihnya 12.500 ya. Masing-masing ini fiskal 37.500, akuntansi 25.000, maka beda waktunya adalah 12.000 ya, teman-teman. Nah, ini seperti biasa ya, beda tetap dikurangkan ya dengan beda waktu. Nah, ini tadi yang beda waktunya 22%, maka pajaknya itu adalah menjadi 59 pajak kini. Sehingga jurnalnya adalah income tax-nya ini di debit ya, karena bertambah, pajak penghasilannya bertambah. Tadi tax prepaid-nya 1767, maka utang atau kurang bayar pasal 29-nya adalah 57.899 ya, teman-teman. Nah, deferred-nya gimana, Pak? Nah, deferred-nya dari angka ini tadi nih. Pajak tangguhan 22% ya. 22% dikali dengan beda waktu. Nih, 12 ya. 12.500 kali 22% berapa itu? Fir, berapa, Fir? Sama nggak ya? 2750. 12.500. Sama ya? Sama 2750 ya. Nah, tadi kata 22% beda waktunya, maka kita kalikan dapat beda pajak tangguhannya. Jadi jurnalnya pajak tangguhan kalau yang kita bicara dari expense biaya, deferred tax expense itu bertambah 2750, maka deferred tax liabilities-nya 2750. Nah, kalau jurnal deferred tax liabilities-nya nanti di debit berarti dia kurang. Nah, kalau gitu nanti kalau di debitnya deferred tax liabilities berarti sudah dibayar ya, maka kreditnya apa itu? Teman-teman. Ini kan deferred deferred tax expense kan 2750 nih. Nih, 2750. Liabilities-nya 2750 berarti nanti saldo di awal tahun depan masih ada saldo deferred tax liabilities sebesar 2750. Tapi kalau itu terbayar, maka dengan apa dia dibayar? Deferred tax liabilities-nya. Tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan nggak mungkin ini jadi hutang terus ya. Pasti harus dibayar dong. Bayarnya gimana? Nah, saya nggak mau jawab, cari sendiri jawabannya. Nanti siapa yang bisa jawab, WA ke saya. Pasti saya kasih hadiah. Oke? Saya tunggu ya. Nanti kasih nomor HP saya ya. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ada soal latihan lagi ya. Ini jawabannya saya tunggu ya, teman-teman ya. Tapi dengan catatan harus ada asumsinya. Oke, ini ada soal latihan juga, teman-teman bisa masukkan ya. Nah, ini bisa ada jawaban juga ya. Nanti bisa teman-teman selesaikan contoh soal ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Atau Ada yang chat Pak, ini Pak. silakan Pak, baca Fir. Ya, ini ada dari Dinda Pak. Ya, izin bertanya, silakan tidak. Katanya apa? Tapi ini chat sih Pak, saya bacain aja Pak ya. Iya. Apabila perusahaan menerima dividen atau memperoleh capital gain dari perusahaan dari transaksi penjualan saham dan atas penghasilan tersebut telah dikenai pajak final. Apakah penghasilan tersebut masih harus dilaporkan dalam SPT PPh badannya? Nah, itu Pak katanya Pak. Iya, ya. Baik, Dinda, terima kasih. Kan saya sampaikan tadi di awal, perbedaan permanen tadi yang di awal ada pendapatan. Kalau sudah dipotong final, itu tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan di SPT tahunan badan karena sudah dipotong final. Nanti di kolom 1771.4 soal saya nggak salah, itu di lembar nomor 4 itu ada pajak yang sudah dipotong final. Nanti silakan teman-teman isi tuh selisih antara penjualan saham misalnya itu final. Nah, itu sudah dipotong final sehingga atas laba itu tidak lagi boleh dimasukkan kepada sebagai penghasilan di laporan SPT badan.
Karena apa? Nanti kalau dimasukkan sebagai berarti dua dong, double tax dong. Ya. Nanti jadi pembajakan secara dua kali. Di final dapat, di pasal 17-nya dapat. Ya, sebesar 20% kalau sekarang. Nggak boleh. Dia cukup satu aja. Oke, Dinda? Ada Ya, lagi? sementara belum ada sih Pak. Ada lagi mungkin teman-teman itu yang mau langsung atau lewat chat. Ini khawatirnya memang ada ini Pak, kendala sinyal Pak. Jadi makanya Oh gitu ya, jadi Pak ya. bertanya di ini di chat. Siap, Oh siap, wah siap. mulai rame nih Pak. Oh iya, benar-benar. Oke, Oke, Popon, ada Popon Pak katanya Pak di chat Pak. ya. Oh, Di Popon, aturan, saya baca Pop. ya, Pak. Iya boleh Pak. Di aturan undang-undang ada perusahaan yang masuk kategori pajak final. Sepengetahuan saya, itu perusahaan konstruksi betul. Apakah berlaku koreksi fiskal ini ada beda tetap atau temporer? Nah, kalau di perusahaan konstruksi itu kan semua sudah final, Pak. Kalau final berarti tidak ada koreksi fiskal, Pak, karena sudah final semuanya. Ah, Jadi dia hanya melaporkan laporan final di SP tahunan. Di depannya nihil semuanya, nihil. Nanti dipotong, dilaporkan di 1771 lembar ketiga atau keempat, saya kurang tahu. Itu ada daftar yang sudah dipotong final. Nanti dia sampaikan tuh yang potong final sama bukti potongnya semuanya. Oke? Tidak ada beda tetap dan beda temporer ya, Pak. jadi tidak ini Najwa Pak, Najwa yang tadi bilang itu. Ya, Kalau Pak. begitu Pak, jadi tidak ada lagi perhitungan kayak begini lagi ya fiskal Pak. Jadi udah final aja gitu ya kondisinya ya Pak Ya, ya. betul, betul, Pak. Betul. Sangat betul. Ya, jadi teman-teman tuh Oke. tidak lagi katanya untuk yang konstruksi. Ya, jadi konstruksi yang memang berkaitan dengan usaha pembangunan Pak ya, kalau begitu ya. Ya, Membangun semuanya. developer juga kalau gitu termasuk Pak ya. Developer Ya, juga ya. developer juga, Pak. Final. Jadi mereka tidak ada lagi laporan-laporan ini, Pak, semuanya. Oke? Ada lagi Satu Pak, teman-teman? di atas Pak ada Popon Pak. Tadi itu Najwa. Sebelum Popon Ya, ada juga Pak. siapa, Pak? Silakan, silakan, Pak. Saya, saya, Silakan. saya, saya bacain aja kalau gitu Pak ya. Oh, boleh, Pak. Ada Dalam Pak ya? beberapa kasus ada perusahaan yang membayarkan pajak penghasilan karyawannya. Oh, misalkan karyawan menerima penghasilan neto penuh sebanyak 100 juta. Ini kayaknya per tahun kali Pak ya, per tahun 100 juta. Nah, pajaknya itu tuh yang 5 juta ditanggung perusahaan. Maksudnya kayaknya netnya mau karyawan pengen nerima 100 juta, namun yang 5 juta misalkan kena pajaknya, yang 5 juta itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, secara fiskal bagaimanakah perlakuan atas pembayaran seperti ini, dan apakah pembayaran pajak oleh perusahaan atas nama karyawan itu diperbolehkan? Ya. Najwa, saya jelasin ya. Begini, kalau kita masuk ke perusahaan, melamar kerja, kita di perusahaan-perusahaan tertentu, tentu akan ditanya kan, Anda gajinya mau berapa? Gitu. Nah, ada pada saatnya bahwa perusahaan mengatakan, oh kita gaji, let's say misalnya 10 juta misalnya ya, tapi pajak ditanggung oleh perusahaan. Nah itu, jangan terjebak. Jadi kalau 10 juta, pajak ditanggung perusahaan, itu artinya kalian harus terima 10 juta bersih. Berarti pajak pasal 21, PP pasal 21 itu ditanggung perusahaan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Itu di tie up, naik ke atas. Jadi yang bersih net itu 10 juta, nanti di laporannya itu sebenarnya kalian bukan 10 juta, tapi melebihi dari 10 juta. Bisa 12 juta. Nah, 12 juta itulah dianggap sebagai pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tapi yang kalian terima adalah 10 juta. Nah, pertanyaannya, Pak, boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Ya. Tapi masalahnya kan tie up ke atas kan jadi gede ya. Artinya perusahaan tanggung perusahaan apa pajak tanggung perusahaan, perusahaan harus menambah biaya pajak ini sehingga nanti perusahaan bisa membiayakan itu di laporan keuangannya dia. Yang tadinya 10 juta menjadi 12 juta satu orang. Ngerti ya? Tapi pajak dibayar oleh perusahaan. Tapi perusahaan juga bisa membiayakan di laporan keuangan dia. Nah, sehingga laporan keuangan komersialnya dia laba fiskalnya kecil. Itu sama aja sebenarnya, sama aja. Pajak tanggung atau tidak tanggung itu sama aja. Kalau misalnya perusahaan pajak tanggung perusahaan
kelebihannya perusahaan bisa membiayakan lebih gede biaya karyawan. Karyawan bebas pajak, karyawan terima fix ya 10 juta misalnya. Tapi kalau perusahaan pajak ditanggung perusahaan, tanggung karyawan, gaji 10 juta, mungkin cuma terima 9 juta sekian, 9 juta 200 misalnya. 800 lagi pajak, atau 9 juta bersih, 1 juta pajak gitu. Tapi yang dibiayakan oleh perusahaan hanya 10 juta yang dia bayarkan atau dia bebankan sebagai biaya di laporan keuangan. Tapi yang bayar pajak adalah karyawan. Oke? Paham ya? Najwa ya? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Ada lagi? Ada lagi mungkin teman-teman yang ada yang bertanyakan. Pak, kalau saya boleh nanya nggak nih Pak? Boleh, silakan Pak Jaka. Ya, ini berbicara tentang eh, perbedaan prinsip mengenai perhitungan umur ekonomis dari akuntansi dengan pajak, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi kan kita ketahui kalau untuk yang pajak itu kan kita punya tabel umur ekonomis mulai dari kelompok 1, 2, 3, terus bangunan permanen dan non permanen Pak ya untuk di perpajakan ya. Betul. Betul, Pak, betul, Pak. Sementara di PSAK tidak mengatur sampai dengan umur. Nggak ada, Pak. Jadi artinya eh, secara akuntansi itu boleh mengikuti dari umur ekonomisnya pajak Pak ya? Boleh, Pak. Kalau untuk komersial fiskal harus ikut, Pak. Komersial kan jadi otomatis dia akan ngikut ke fiskal. Tapi sementara kalau Iya. misalkan Nah, jadi kan kebanyakan begitu, Pak. Daripada ribet, capek-capek, ya, kebanyakan mereka ngikut ke laporan fiskal, Pak. ya betul. Karena Ya. takut ikutnya itu ya Pak ya. Daripada Jadi dua-dua kali ya. Benar. Ya, supaya jangan double hitungannya laporan fiskal segala macam. Udah samain aja. Yang ini masuk 4 tahun, ini 8 tahun, ini 20 tahun. Toh juga barang-barang ini kan nggak mungkin awet sampai 20 tahun. salah Pak. sinyal. Pak, gitu kan. Jadi mereka masuk ke Pak. Ya, Pak ya. Nah, gitu Pak. Jadi kadang-kadang supaya mempermudah mereka masuk ke sesuaikan dengan time tabelnya di pajak, Pak. Halo? Putus ya, Pak ya? Oke. Teman-teman. Halo? Putus ya? Maaf Pak tadi sinyalnya Ya. jembol tenggelam. Jadi otomatis boleh, maksudnya banyak yang lebih simpelnya mereka mengikuti pajak. Tapi apabila memang mereka punya prinsip bahwa misalkan mobil itu 5 tahun, menurut pertimbangan internal 5 tahun, tapi nanti beda temporer itu hanya ada di PSAK 46 ini gitu ya Pak ya? Ya Pak, jadi supaya jangan repot ya komersial fiskalnya itu mereka refer ke tabelnya pajak Pak. Kebanyakan seperti itu Pak. Ya, banyak ya, gitu. 8 tahun, 20 tahun gitu Pak. Ya, oke. Ya, jadi ya Pak. Biar nggak ribet ya, jadi lebihnya akhirnya mengikuti tentang pajakan. Gitu ya. Oke. Iya Pak. Baik. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini kelihatannya sudah cukup. Pak boleh minta materinya Pak? Karena juga nanti pelaporan kami juga. Ya Pak, nanti orang saya akan kasih ya Pak ya ke ini ya. Nah, tolong saya emailnya ke siapa ya Pak ya? Atau ke anak-anak satu orang? Boleh Pak, kemana Pak? Boleh nanti di email ke saya aja kalau gitu Pak ya, boleh ya? Boleh. Mas, Mbak Fira, tolong di. Ya. Saya ketik apa Pak? Ini saya ketik. Boleh. Ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk lebih satu soal ya, saya contoh ya Pak. Enggak apa-apa ya Pak, satu lagi Pak ya. Boleh Pak, masih ada kurang lebih 20 menitan lagi Pak. Ya. Nah, ini teman-teman, ini contoh soal untuk fiskal. Kalau kita bicara akuntansi pajak fiskal, nggak mungkin kita hanya bicara teori ya, kita harus bicara teknisnya. Ya, saya lebih senang bicara teknis ini karena orang akuntansi
hitungannya itu harus benar ya, harus jelas itu karena jelimet ya. Nah, ini contoh soal ya, saya udah kasih jawaban juga. Pada pelaksanaan dasar ini mungkin teman-teman udah tahu mungkin ini bisa jawab ya. Tapi ini ya contohnya kita baca sama-sama. Pada pelaksanaan berdasarkan tarif rata-rata efektif masing pajak penghasilan sebagai contoh ya. Ini contohnya ini pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tarif maksimum orang pribadi masih 30% dan wajib pajak badan 25%. Ini masih contoh ya 5% ya. Contoh misalnya gini. Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Sari tahun 2020 beserta unsur koreksi sebagai berikut. Komersialnya 6 miliar, koreksi positif. Nah, ini koreksi positif teman-teman. Lihat ya. Pemberian natura. Nah, Pak, apa sih koreksi positif? Apa koreksi negatif gitu. Nah, di koreksi fiskal itu teman-teman, di DJP itu sering menggunakan koreksi positif. Jarang menggunakan koreksi negatif. Loh, kenapa Pak? Kan ada koreksi positif dan negatif. Iya, koreksi positif itu yang menambahkan penghasilan. Sedangkan yang koreksi negatif itu mengurangi penghasilan. Pak, bagaimana yang menambahkan penghasilan? Menambahkan penghasilan, satu, menambahkan yang merupakan penghasilan. Dua, mengurangi beban. Ya, mengurangi beban nih. Misalnya ada beban 200 juta, dikeluarin nih. Sehingga naik tuh labanya menjadi 200 ya. Tadinya 6 miliar menjadi 6 juta 6,2 miliar. Gitu loh. Jadi koreksi positif itu segala tindakan yang dilakukan baik menambah penghasilan maupun mengurangi beban. Ya, itu koreksi positif. Karena sifatnya mau menang aja nih, dapat laba doang nih, ya. Nah, tapi ada juga yang sifat relatif dan lebih apa namanya fair ya, fairly-nya negatifnya ada. Koreksi negatif apa? Koreksi negatif itu yang mengurangi penghasilan dan menambah beban. Ingat teman-teman, ada plus minus ya, kebalikan semuanya. Nah, ini beban pemberian natura. Tadi kita sudah tahu bahwa ada dikurangin ya, dikurangin 200 juta. Penyusutan bangunan juga dikurangin. Pendapatan sewa ditambah. Sanksi bunga ini dikurangin ya. Kemudian amortisasi ini kalau koreksi negatif berarti ditambah. Pendapatan jasa giro ini dikurangin ya. Penyusutan bangunan ini ditambah. Kalau ditambah berarti mengurangi laba komersial sebelum pajak. Itu namanya koreksi negatif ya. Tapi kalau koreksi positif artinya menambah laba komersial sebelum pajak ya. Nah, data lainnya berupa kredit pajak di atas pasal 22, 23, 24, 25. Ini sudah tahu ya pasal 22 itu yang berhubungan dengan barang-barang tertentu seperti rokok, obat-obatan, cengkeh, ya itu pasal 22. Pasal 23 itu bisa sewa, ya, bisa bunga, kemudian bisa apa namanya? Ya penyewaan, rata-rata penyewaan ya. Nah, pasal 24 itu merupakan kredit pajak luar negeri, ya. Artinya ada PPh yang dipotong di luar negeri. Saya misalnya dipotong penghasilan saya di luar negeri, maka saya bisa membawa itu laporan pajak yang dipotong di luar negeri menjadi kredit pajak di Indonesia. Pasal 25 itu adalah iuran eh, pajak per tahun masa ya, iuran masa pajak bulanan. Misalnya itu pasal 25. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah penghasilan kena pajak. Ini gampang, ya teman-teman nanti bisa ngitung. Nah, kita lihat nih, ya ini contohnya sederhana sekali, tapi walaupun sederhana ini mampu membuka pengetahuan teman-teman untuk memahami tentang akuntansi pajak secara mendalam nantinya. Tentunya untuk belajar pajak dan akuntansi pajak penghasilan ini tidak bisa langsung kita bicara yang besar-besar sebelum kita bicara yang kecil karena saya nggak mau juga event dia seorang pegawai pajak ya saya pikir untuk belajar akuntansi pajak pun tidak semua tahu teman-teman jadi tahu luarnya tapi secara detail itu kurang ya jadi teman-teman ini wah kecil tapi nanti lompatannya besar nanti teman-teman juga akan masuk ke apa namanya ke pemerintahan masuk ke komersial ya masuk kemana-mana dalam mencari pekerjaan
tentu akan bertambah ilmunya karena pajak ini sifatnya dinamis, ya, dinamis sesuai dengan ketentuan perkembangan ekonomi. Tentu juga komersial gitu juga. Contohnya PSAK 46, 212 itu bertambah dan berubah terus. Nah, oke, hitung pajak penghasilannya, maka penghitungan pajak terutang tadi sebelum pajak 6 miliar, koreksinya ini ya beban ini koreksi positifnya tadi kan, koreksi positif tadi beban tadi itu dikurangin, pendapatan ditambah, sanksi bunga dikurangin, pendapatan jasa giro dikurangin, eh, pendapat ini koreksi periode tetap, sorry. Sanksi bunga, pajak atau sanksi bunga ditambahkan ya. Pendapatan jasa giro dikurangin. Salah ya, harusnya ditambahin ya. Periode tetap ya. Karena dia, sorry, sanksi bunga, koreksi positif, sanksi bunga. Oh iya, sanksi bunga kan itu kan jadi sanksi jadi biaya ya. Oleh karena itu dia harus dikurangkan ya, karena nanti akan menambah penghasilan ini. Nah, sehingga dari plus minus yang ini tadi, maka mendapatkan laba kena pajak, penghasilan kena pajaknya sebesar 6,290 ya. Nah, kemudian sorry, penghasilan bruto ya, bruto ini 6290. Kemudian koreksi beda waktunya ini, penyusutan tadi dikurangin, penyusutan bangunan kantor. Nah, bagaimana bangunan kantor? Coba kita lihat, penyusutan bangunan kantor 900 juta ya. Nah, ini dikurangkan, ditambahkan karena perbedaan koreksi positif tadi ditambahkan, sorry, penyusutan bangunan kantor pada waktu ini plus minus ya teman-teman ya. Ini pasti nanti harus lebih jelasnya pakai tabel nih bagus enaknya. Nah, sehingga dari contoh ini didapat 6550 ya. Nah, perhitungannya karena tarifnya 25% kali 6550 dapat 1637. PPh terutangnya itu adalah menjadi 1,637500 miliar nih harusnya. Ya, ini kan 637.500 juta nih. Nah, PPh terutangnya setelah mungkin dikecilkan ya, ini teman-teman ini contohnya dikecilin ya. Jadi ini katakan kredit pajak tadi, kredit pajak 22, 23, 24 totalnya ini, maka perusahaan bayar sendiri ini dikurangin dengan pasal 25-nya setahun, maka PPh yang kurang dibayar yaitu 29 pasal 29 menjadi 897.500. Nah, aset pajak tangguhannya itu berapa? Ya sama tadi kan seperti saya sampaikan bahwa aset pajak tangguhan itu sama dengan pajak yang ditentukan 25%. Nah, aset pajak tangguhan tadi ini nih periode waktu ya. Nah, teman-teman perbedaan waktu itu eh, adalah bahwa sebelah kiri itu koreksi fiskal, sebelah kanan adalah koreksi komersial, maka di tengah-tengah mendapatkan yang dinamakan dengan eh, apa namanya itu beda waktu ya, ini beda waktunya itu. Nah, jadi aset pajak tangguhannya dikali 20% kali beda waktunya menjadi 65 juta. Nah, tadi yang ditanya apa? Sebentar. Nah, yang ditanyakan ini hitung pajak terutang lebih atau bayar pasti ini hitung tetapkan aset pajak tangguhannya sudah susun layak jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Nah, ini pajak yang kurang atau lebih dibayar itu tentu sudah dijawab tadi ini adalah kurang bayarnya adalah 1637. Nah, pajak tangguhannya adalah 65 juta ya. Ini harusnya 65 miliar ya, cuma nolnya dikurangin supaya mempersingkat kemungkinan kurang tahu ya. Nah, jurnalnya nah, PPh badan tadi 163755 apa 1,6 miliar. Aset pajak tanggungan tadi 65 yang ini. Nah, kemudian kreditnya apa? Ya, ini pendapatan pajak tangguhan 65 juta ya. Nah, PPh dibayar di muka. Kenapa PPh bayar di muka? Nah, ini teman-teman ya, coba. Tadi PPh pasal 22 dibayar di muka 120. Nah, pasal 23 ya 200, 24 200 sama enggak ya? Sama. Nah, kemudian pasal 25 dibayar di muka dan pasal 29-nya menjadi 897. Nah, kapan ini menjadi debit?
Nih, kapan ini menjadi debit? Nanti teman-teman tolong baca, jawab sendiri ya, atau jawabannya kasih ke saya. Nah, kapan ini menjadi debit? Karena kan tidak mungkin saldonya menjadi saldo kredit, harus saldo normal nantinya. Saldo normalnya di mana? Ya harus ada lawannya kan. Jadi ini kembali ke debit, PP utang 29-nya, namun kreditnya apa? Supaya balance. Kalau enggak nanti enggak balance di laporan keuangannya. Karena debitnya enggak ada nih. Ya, ini teman-teman. Nah, tolong jawab ya nanti ya. Ini debitnya kemana nih? Jawabnya apa lawan transaksinya gitu. Kemudian bentuk janji dalam laporan keuangan, laporan keuangan proses sebelum 600 juta, kemudian pajak penghasilan, pajak kini yang tadi 1637, nah pajak tangguhannya 65 juta, 65 juta, kemudian laba komersialnya 4,4. Nah, ini dikurangin laba komersial ini. Nah, inilah fungsi teman-teman PSAK 46 yang sekarang dirubah jadi PSAK 212. Nah, karena di laporan keuangan itu wajib sekarang menggunakan pajak kini dan pajak tangguhan. Kenapa? Karena merupakan selisih itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban liabilities deferred tax, ya, liabilities pajak tangguhan, utang liabilities pajak tangguhan untuk tahun depan. Jadi yang tadi yang 65 ini kan kredit nih. Nah, tahun depan dia menjadi debit nih. Kemana? Lawannya di mana? Nah, ini yang perlu saya tahu nih teman-teman. Makanya ini pajak kini 6137, 637 di debitnya. Nah, ini kapan menjadi kredit nih? Atau apa lawan di kreditnya? 1637. Ya, teman-teman belajar sendiri nanti tahu sendiri. Nah, makanya ini pajak tangguhan menjadi liabilities deferred tax untuk tahun depan dan ini akan menjadi di debit ya. Nih. Itu teknisnya ya, teman-teman ya. Teknis dari laporan keuangan kita. Sehingga laba komersial bersih ini 4472. Nah, disinilah fungsi dari PSAK 46 atau yang sekarang PSAK 212. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Nah, di sini saya sediain apa jawaban, contoh soal dan jawaban nanti tolong dipelajarin. Nanti bahan nanti saya email ya Pak Jaka ya. Baik, Pak. Kami tunggu Ya, emailnya dari Bapak, Pak. ya, Untuk emailnya udah dikirim ya, Pak? Baik, ya Bu Elvi. Ya, untuk slide materi juga bisa teman-teman download di fitur chat ya, sudah di-share. Baik, Bu Elvira, terima kasih, Pak. Ada teman-teman yang mau tanyakan ya. lagi? Ada teman-teman tanya lagi? Atau Bapak ini kok menjelasin cukup rumit ya, ribet ya? Saya nggak ngerti. Hah? Ya gimana? Ya, itu udah paling ringkas ya Pak Jaka ya. Itu, Pak. Itu paling ringkas, Pak. Memang biasanya kalau mereka nanti ikut brevet di sini pasti bakal dibahas, Pak ya. Dibahas Pak. Ya. Jadi perlu apa logika-logika yang baru ya Pak ya dalam hitung Betul. laporan keuangan nanti supaya kita tahu oh gini 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 gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, Terima kasih. ada pertanyaan? Ada tahan lagi? Kalau tidak, Ya. Udah nggak ada lagi ya kalau begitu ya? Kelihatannya sudah cukup, Pak. gue ya Pak ya. Nah, Ya. teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan nanti chat sama apa Kira ya atau saya sendiri nanti bisa kita jawab kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada yang kurang tahu. Mungkin demikian ya Pak Jaka. Mohon maaf kalau ada Terima kasih, Pak. kurang Pak, boleh ya. izin untuk foto bareng dulu, Pak? Oh, boleh Pak. Ada foto Bagaimana, bareng Pak? mungkin semua teman-teman bisa on cam ya. Termasuk mungkin izin juga Bu Rima. Mungkin ada Ya, Bu saya Rima. ikutan. Kalau foto bareng ikutan ya, Pak. Oke. Oke, kalau begitu mungkin dari aba-abanya dari saya ya Bapak Ibu ya. Boleh Pak ya Pak. Boleh kita lihat kamera sebelumnya. 1, 2, 3. Oke, ya. Mungkin Oke, teman-teman. ya, terima kasih Pak. Mungkin Ibu ada sedikit dari Bu Rima untuk Pak Togi. Ya, baik. Makasih Pak Jaka. Alhamdulillah Pak sudah beres untuk 2 kali pertemuan praktisi mengajar. Terima kasih sekali kepada Pak Ya, Togi saya siap yang perintah Ibu Rima, saya siap perintah Bu. Alhamdulillah baik sekali nih Bapak. Makasih ya Pak ya atas Oke. bantuannya sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak kami ini yang memang kebetulan juga backgroundnya sama ya Pak ya Ya, dari akuntansi dan saya pajak. Jadi dukung. Semoga masukan Bapak itu benar-benar apa ya hebat banget lah Pak. Jadi buat anak-anak itu jadi
apa namanya tambahan wawasan keilmuan yang memang langsung dari praktisinya langsung gitu ya, akan sangat berbeda dengan yang disampaikan dosen, dengan yang disampaikan praktisi. Jadi sepertinya penyampaiannya udah sangat biasa banget kayak kerjaan sehari-hari gitu ya, Pak. Enteng aja jawab gitu ya, Pak. Iya, iya, Bu, benar. Ya, baik kalau gitu. Mungkin Ya. Pak nanti untuk selanjutnya ada harus yang di sini nanti kita via WA saja Pak. Hatur Siap. nuhun. Mudah-mudahan